Kita sudah tuntas membahas materi tentang syariat makan minum pada bagian halal dan thoyyib, sekaligus membahas dua strategi untuk menjalankannya setiap hari, yaitu dengan cara memperhatikan sumber makanan dan memperhatikan pengolahan atau penyajiannya. Selanjutnya, kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang syariat tidak berlebihan. Syariat tidak berlebihan ini sangat penting untuk dijalankan, karena walaupun makanan yang kita konsumsi itu halal dan thoyyib, tapi jika aktivitas dan jumlah konsumsinya berlebihan, maka hal itu pasti akan mendatangkan keburukan bagi jiwa dan raga kita. Ada dua strategi yang dapat kita terapkan untuk menjalankan syariat tidak berlebihan ini, yaitu dengan mengatur jadwal makan dan mengatur jumlah atau porsi makan. Pembahasannya akan dimulai dengan strategi mengatur jadwal makan. Pengertian jadwal makan. Jadwal artinya pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan urutan kegiatan. Dan makan artinya segala kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas mengunyah dan menelan makanan minuman yang mengandung energi atau kalori yang dibutuhkan oleh tubuh. Apapun bentuknya dan berapapun jumlahnya, selama makanan minuman yang dikunyah dan ditelan tersebut mengandung energi atau kalori, maka kegiatan tersebut disebut dengan makan. Dengan begitu, jadwal makan dapat diartikan sebagai pembagian waktu berdasarkan rencana untuk melakukan kegiatan mengunyah dan menelan makanan minuman, apapun bentuknya dan berapapun jumlahnya, untuk mengasup energi atau kalori bagi tubuh. Sebelum berbicara tentang membuat pengaturan dan pembagian waktu di jam berapa saja kita akan makan sebagai upaya untuk menjalankan syariat tidak berlebihan, ada satu langkah awal yang sangat baik yang bisa diambil, yaitu menjalankan puasa intermittent atau intermittent fasting. Puasa intermittent atau intermittent fasting ini berbeda dengan puasa yang biasa dilakukan oleh muslimin, baik itu puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah. Puasanya kaum muslimin dimulai dari pagi hari hingga senja hari, dan bukan hanya tidak boleh makan saja. Saat menjalankan puasa, kaum muslimin juga tidak boleh minum. Istilahnya adalah dry fasting. Sedangkan puasa intermittent adalah puasa yang dijalankan di sebagian besar waktu di malam hari dan dilanjutkan dengan sebagian kecil waktu di pagi hari. Selain itu, saat menjalankan puasa intermittent, kita tetap boleh mengonsumsi cairan yang tidak mengandung kalori, misalnya air putih dan teh atau kopi tanpa pemanis apapun. Itulah mengapa puasa intermittent ini disebut juga dengan water fasting. Puasa intermittent bertujuan untuk mengatur jangka waktu makan dan jangka waktu tidak makan dalam sehari. Maksudnya, dalam 24 jam setiap hari itu, berapa jangka waktu di mana kita tidak makan, yang selanjutnya akan disebut sebagai jendela tidak makan, dan berapa jangka waktu di mana kita makan, yang selanjutnya akan disebut sebagai jendela makan. Pada dasarnya, selama ini kita hanya tidak makan pada saat kita tidur di malam hari saja. Jika kita tidur selama 8 jam, dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi, artinya jendela tidak makan kita hanya selebar 8 jam saja. Hanya itu saja waktu yang kita ambil untuk tidak makan. Sisanya yang 16 jam itu adalah jendela makan kita atau waktu yang kita gunakan untuk melakukan aktivitas makan, yaitu aktivitas mengunyah dan menelan makanan minuman apapun bentuknya dan berapapun jumlahnya. Apalagi jika kita sering begadang, maka kita akan terus mempersempit jendela tidak makan, sekaligus memperlebar jendela makan. Dan biasanya, makanan minuman yang dikonsumsi pada saat begadang adalah racun, seperti makanan minuman kemasan, keripik, kerupuk, gorengan, dan mie instan. Selama ini, pola pikir kita masih hidup untuk terus-terusan makan, bukannya makan sekedar untuk bertahan hidup. Subhanallah.
Ada 4 jenis jendela tidak makan atau puasa intermittent yang dapat diterapkan. 1. Jendela tidak makan 12 jam. Jika kita menjalankan IF dengan jendela nomor 1 ini, berarti kita makan terakhir di jam 7 malam, lalu berpuasa IF atau memulai jendela tidak makan selama 12 jam. Nanti baru mulai makan di jam 7 pagi. Jendela tidak makan atau IF 12 jam ini cocok untuk orang-orang yang baru mulai memperbaiki pola hidup, sekaligus sebagai jadwal standar yang harus diterapkan selamanya oleh semua orang dewasa, dari usia balik hingga lansia. 2. Jendela tidak makan 14 jam. Jika kita menjalankan IF dengan jendela nomor 2 ini, berarti kita makan terakhir di jam 7 malam, lalu berpuasa IF atau memulai jendela tidak makan selama 14 jam. Nanti baru mulai makan di jam 9 pagi. Jendela tidak makan atau IF 14 jam ini bisa digunakan sebagai variasi untuk menjalankan IF, diselang-seling dengan jendela tidak makan 12 jam. 3. Jendela tidak makan 16 jam. Jika kita menjalankan IF dengan jendela nomor 3 ini, berarti kita makan terakhir di jam 7 malam, lalu berpuasa IF atau memulai jendela tidak makan selama 16 jam. Nanti baru mulai makan di jam 11 pagi. Jendela tidak makan atau IF 16 jam ini bisa digunakan sebagai variasi untuk menjalankan IF. Akan tetapi, cukup dilakukan 1 kali saja dalam seminggu, atau 1 kali dalam 2 minggu, tidak boleh terlalu sering. 4. Jendela tidak makan 18 jam. Jika kita menjalankan IF dengan jendela nomor 4 ini, berarti kita makan terakhir di jam 7 malam, lalu berpuasa IF atau memulai jendela tidak makan selama 18 jam. Nanti baru mulai makan di jam 1 siang. Jendela tidak makan atau IF 18 jam ini bisa digunakan sebagai variasi untuk menjalankan IF. Akan tetapi, cukup dilakukan 1 kali saja dalam seminggu atau 1 kali dalam 2 minggu. Tidak boleh terlalu sering. Jendela-jendela IF ini tidak harus dipilih salah satu saja untuk dilakukan setiap hari seumur hidup. Tidak. Sebaiknya dikombinasikan antara jendela yang satu dengan jendela yang lain, khususnya jendela nomor 1 dan nomor 2. Misalkan, hari Senin menjalankan jendela nomor 1, hari Selasa menjalankan jendela nomor 2, lalu hari Rabu kembali menjalankan jendela nomor 1, lalu hari Kamis kembali menjalankan jendela nomor 2, lalu hari Jumat mencoba menjalankan jendela nomor 3, lalu hari Sabtu menjalankan jendela nomor 1, dan seterusnya. Apakah puasa intermittent menyebabkan lemas? Insya Allah tidak, karena tubuh kita mempunyai banyak tabungan energi, yaitu di liver, di otot, dan tentu saja di sel lemak. Ketika berpuasa, artinya kita tidak memasukkan sumber energi apapun ke dalam tubuh, sehingga secara otomatis tubuh akan mencari sumber energi lain, yaitu simpanan energi berupa glikogen di liver dan otot, atau berupa trigliserida di dalam sel lemak. Jadi, dengan berpuasa, kita sudah mengaktifkan mode pembakaran lemak tubuh. Itulah mengapa mengatur jendela tidak makan dengan menjalankan puasa intermittent sangat disarankan untuk dilakukan oleh orang-orang yang ingin mengurangi jaringan lemak di tubuhnya. Apakah jadwal makan terakhir harus di jam 7 malam? Tidak, itu hanya contoh saja supaya lebih mudah dipahami tentang lebar jendela tidak makan. Jika ingin makan terakhir di jam 8 atau jam 9 pun boleh. Tapi sebaiknya makan terakhir dilakukan 2 hingga 3 jam sebelum tidur, supaya saat kita tidur makanan sudah selesai diproses di lambung. Karena jika kita tidur dalam kondisi makanan masih ada di dalam lambung, maka makanan tersebut tidak akan tercerna dengan baik oleh lambung dan akan meningkatkan risiko terjadinya pembusukan makanan di dalam lambung.
Jika pembusukan makanan di dalam lambung sering terjadi, hal itu akan menyebabkan munculnya berbagai masalah pada organ lambung dan tentunya akan merembet ke seluruh tubuh. Perhatikan catatan penting ini. Selama menjalankan IF, kita tetap boleh mengonsumsi cairan tetapi yang tidak mengandung kalori, misalnya air putih atau air teh atau kopi tanpa pemanis apapun. IF tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil dan ibu menyusui. IF tidak boleh dilakukan oleh orang yang indeks massa tubuhnya rendah atau orang yang sangat kurus. IF tidak boleh dilakukan oleh anak yang belum akil balik karena sedang dalam masa pertumbuhan. Selain mempercepat proses pembakaran tabungan energi berupa lemak tubuh, manfaat lain dari puasa intermittent atau mengatur jendela tidak makan adalah mengaktifkan proses autofagi. Konsep autofagi ini sangat sederhana, yaitu membuat sel-sel tubuh lapar. Ketika sel tubuh kita tidak mendapatkan asupan nutrisi apapun selama belasan jam, sel-sel tubuh kita itu akan menjadi lapar. Sel-sel yang lapar ini akan memakan sel-sel yang sudah tidak berguna lagi atau sel-sel yang telah rusak atau mati. Dengan demikian, sel-sel mati itu tidak akan menjadi sampah di dalam tubuh dan tidak akan menghasilkan sesuatu yang bisa membahayakan tubuh. Jadi, proses autofagi adalah proses bersih-bersih yang dilakukan oleh tubuh kita sendiri dari dalam. Ilmuwan bernama Yoshinori Oshumi telah membuktikan bahwa ketika seseorang lapar atau berpuasa dalam jangka waktu lebih dari 16 jam, maka tubuhnya akan membentuk protein khusus yang disebut autofagisme. Autofagisme tersebut bisa diibaratkan sebagai suatu sapu raksasa yang mengumpulkan sel-sel mati yang tidak berguna dan bisa membahayakan tubuh, lalu kemudian mengeluarkannya. Sel-sel mati ini banyak dihasilkan oleh sel kanker dan sel berbentuk kuman. Jadi, mulai sekarang jangan khawatir ketika berpuasa wajib atau sunnah, berpuasa intermittent, atau ketika merasakan sedikit rasa lapar karena sedang kekurangan harta. Sebab, rasa lapar yang kita alami selama berpuasa itu mendatangkan kebaikan atau kesehatan bagi tubuh kita. Rasa lapar itu juga jauh lebih dekat dengan ketaatan dan ketakwaan daripada rasa kenyang. Berpuasalah, apalagi kita yang muslim punya jadwal puasa pekanan, bulanan, bahkan tahunan. Tapi tentu muslimin tidak meniatkan berpuasa sunnah dan wajib untuk sehat. Akan tetapi kita niatkan berpuasa untuk taat menjalankan perintah Allah. Taat saja dulu, entah nanti Allah berikan kita bonus sehat, bonus pembakaran lemak tubuh, bonus autofagi, bonus pembersihan sel-sel mati, biarlah itu tetap menjadi hak dan wewenang Allah. Lalu, setelah melakukan intermittent fasting, di jam berapa saja kita harus makan? Silahkan makan di jam berapa saja, asalkan sesuai dengan jendela IF yang dipilih pada hari tersebut. Penjelasan lain tentang pengaturan jadwal makan akan dibahas pada video materi selanjutnya. Semoga Allah mudahkan dalam mengamalkan ilmu. Semoga mulai hari ini kita termasuk orang-orang yang hidupnya bukan hanya fokus untuk makan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.